Di penghujung Ramadan kita diajak untuk mensyukuri segala nikmat Allah, terutama nikmat iman tuh. Jadi kita bisa menyelesaikan saum, sholat di waktu malam, sedekah setiap kesempatan. Ini karena anugerah dan karena memang nikmat menjadi orang yang iman melekat pada diri kita. Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih ketakwaan dan kesabaran. Rasa syukur atas bulan ini dapat diwujudkan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Hati dijaga bila ada perasaan yang buruk, hentikan. Hati bila ada perasaan yang baik, teruskan. Yang namanya manusia memiliki kolbu, memiliki hati, dan hati selalu tergores perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka disitulah kita menjaga hati untuk terus diarahkan ke amal-amal yang baik. Lebih-lebih lisan, jangan menyakiti orang, ramahlah, senyumlah. Dari bibir mereka suatu ungkapan yang membawa kesenangan bagi siapa yang bertemu dengannya, dan juga melakukan amal-amal sebagai perbuatan. Bersyukur dengan hati berarti menyadari bahwa Ramadan adalah anugerah besar yang mendekatkan kita kepada Allah. Bersyukur dengan lisan adalah memperbanyak doa tuh. Kemudian istighfar dan takbir sebagai tanda pengagungan. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan berarti menjaga kebiasaan baik dari Ramadan seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lihat paparan yang lain. Nah, kemudian kita lihat, nah ini Ramadan akan segera pergi, Masya Allah ya. Ramadan akan segera pergi. Tadi diungkapkan di awal, memang akan pergi Ramadan, dan kita bermohon kepada Allah untuk tidak Ramadan terakhir bagi kita, Ramadan yang sekarang. Kita ingin bertemu dengan Ramadan yang akan datang dengan penuh kesungguhan. Kedatangannya terasa begitu cepat berlalu, seolah hanya sebentar kita diberi kesempatan untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah di bulan mulia. Namun kebiasaan baik yang kita bangun di bulan Ramadan harus kita pertahankan serta istiqomah diamalkan di bulan-bulan berikutnya yang mengantarkan kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh tuh. Jadi kita wajib berusaha. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini dibaca ulang nanti ya PPT-nya supaya lebih meresap lagi. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam ikhtiar itu, maka di hari yang tersisa di Ramadan yang mulia ini, para ulama mengajak kita meningkatkan ikhtiar menuju kepada Allah dengan ibadah, tilawah, zikir, munajat, dan air mata. Maksudnya dengan penuh kesadaran sehingga dosa-dosa teringat, sehingga menyesal. Air mata pun mengantarkan di dalam melaksanakan bertaubat kepada Allah. Sebagian ulama berkata, lupakan malam-malam tersebut, tingkatkan saja amal ibadah dengan niat yang ikhlas di hari yang tersisa dengan niat
mengikuti sunnah Nabi, maka Lailatul Qadar pasti akan menghampiri. Sungguh 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu yang spesial. Tapi bagi Allah yang lebih spesial lagi adalah amal kita di dalamnya. Alhamdulillah di 10 terakhir mungkin ada yang berupaya, berusaha untuk beriktikaf di masjid, bersyukur kepada Allah. Ada juga mungkin belum bisa karena sibuknya, bermohon kepada Allah supaya umur dihantarkan sampai Ramadan yang akan datang. Karena Ramadan sedang berjalan dan meninggalkan lagi sebentar yang akan kita lihat dan rasakan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, meraih kemuliaan di penghujung Ramadan. Kita lihat meraih kemuliaan di penghujung Ramadan. Ini adalah waktu utama untuk memperbaiki diri. Tuh ya. Ini adalah waktu utama untuk memperbaiki diri. Yang tinggal 12 jam ini gunakan sebaik-baiknya. Manfaatkan sesungguh-sungguhnya. Lihat perjalanan kita di tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 28, sampai tanggal 29. Mungkin banyak bolong-bolong, banyak yang tidak sempurna. Di hari ini, di 12 jam ini, mari kita fokuskan 10 hari terakhir Ramadan bukan sekadar hari penutup, melainkan puncak dari seluruh ibadah kita selama sebulan Ramadan. Masya Allah. Demikian kita harus memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan untuk kembali bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, dan menjadikan Ramadan tahun ini penuh dengan keutamaan, keistimewaan, dan meraih kemuliaan bulan yang penuh ampunan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda mengenai keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, di mana hadis diungkapkan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun ibtaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa laku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin syahrin. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah itu ya. Oke, itu hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadirin al-hadirat rahimahullah, di sini sudah tampil, di situ sudah tampil halo para jamaah. Ya, jadi kita akan membicarakan kemuliaan yang diraih orang-orang yang bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Halo, sebentar lagi kita baca lagi, sebentar naik sedikit. Kemuliaan yang diraih orang-orang yang bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Ingat ya, bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Maksudnya hari ini. Hari apa ini? Hari ini sekarang? Hari tanggal 30 Ramadan. Hari Senin. Maka bersungguh-sungguhlah di hari Senin ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat, hari Minggu ya. Iya, makanya dicek kok ini pada diam nyebut hari Senin. Kayaknya sedang pada tidur ya. Halo. Ini pada tidur. Ya. Pertama, meraih malam kemuliaan atau Qadar nih. Mereka yang bersungguh-sungguh menghidupkan penghujung Ramadan mendapat kemuliaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini kata hadis ya, kata Rasulullah, iltamisuha fil ashril awakhir, yakni lailatul qadri fa in da'ufa ahadukum
au ajaza fala yuglabanna ala sab'il bawaki. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Bila salah seorang di antara kamu merasakan lemah atau lelah, capek saya ini, gitu ya, kata Rasul, maka jangan kamu kalah dalam mencarinya pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada alasan, maksudnya gitu, secapek apapun paksakan, gitu ya, karena ini datangnya spesial, istimewa bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu tuh. Masya Allah, mereka yang bersungguh-sungguh menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi kenyataan bagi kita semuanya. Terus yang selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, puasa dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya kelak di hari kiamat. Mereka yang bersungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan berpuasa karena Allah dan rajin membaca Al-Quran, kelak keduanya akan menjadi syafaat di akhirat. Mungkin ada yang belum sempat, nih terakhir waktunya, belum pernah megang Quran, buka Quran, baca Quran. Mungkin ini kesempatan yang terakhir. Asyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu syam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwata atau wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi wa yaqulu Quran mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi qala payusyafi'ani. Kita lihat artinya di sini, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat tuh. Jangan dianggap sepele. Halo, hari kiamat ya, kiamat itu kejadian yang luar biasa. Jangankan kiamat, diberi flu saja kita sudah riweuh ya, diberi apa saja kadang-kala suka repot. Nah, apalagi hari kiamat nanti. Maka dengan membaca Quran, dengan berpuasa, puasa berkata, puasa nanti akan berbicara, bicara langsung kepada Allah. Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran juga berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia. Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hari ini hari terakhir, fokuskan ya, bagaimanapun ya, berakhirlah dengan yang terbaik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperoleh balasan langsung dari Allah tuh. Kullu amal ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Segala amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya tuh gitu. Segala amal perbuatan anak Adam untuknya tuh, kecuali berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, dan aku juga akan memberikan langsung balasannya, langsung balasan dengannya. Subhanallah, dengan membaca dan memperoleh balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doanya mustajab tuh.
Seorang yang berpuasa doanya mustajab. Oleh karena itu kesempatan di penghujung Ramadan kita maksimalkan dengan banyak berdoa. Salasu da'awatin mustajabatin, da'watus shaimi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlumi. Ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang musafir, dan orang yang sedang teraniaya. Jadi ada 3 hal yang akan dijawab doanya oleh Allah secara langsung. Siapa itu? 1 orang yang berpuasa, 2 yang sedang musafir bepergian dan meninggalkan rumah dan halamannya, dan juga orang yang teraniaya, terdolimi, tersiksa, terhina, dihina oleh orang lain. Maka bila memanjatkan doa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa yang dikumandangkan itu. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, cara meraih kemuliaan di penghujung Ramadan bagaimana sih? Wah, gitu ya kalau kalimatnya itu. Cara meraih kemuliaan di Ramadan seperti apa? Coba. Wah, pakai coba-coba segala macam nih. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, bersungguh-sungguh mengisi waktu akhir Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Jangan kenor tanggal 21 kenor, 25 kenor lagi, di penghujung tambah kenor. Jangan begitu. Rasul itu lebih sungguh-sungguh. Rasul itu lebih sungguh-sungguh di akhir Ramadan. Kemudian lihat yang kedua, kita lihat memperpanjang salat malam dan itikaf. Karena Nabi SAW idza dakhalal asharul awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailatan wa aiqadha ahlahu. Jika masuk 10 hari terakhir, Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam dan membangunkan istri-istrinya. Mengencangkan ikat pinggang maksudnya siap dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi seolah-olah semuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan istilah mengencangkan ikat pinggang. Jadi bagaimana ini? Kesungguhan, kesiapan diperlihatkan, dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan dari 10 yang terakhir, hari ini masuk ke hari 10 terakhir. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersedekah karena sedekah di bulan Ramadan paling mulia. Awas, jangan-jangan belum ada yang sedekah nih. Nah, ini peluang kesempatan. Ayu sodakoti abdol, kola sodakotun pi Ramadan. Rasul pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Masih ada peluang kesempatan. Halo, di hari ini yang kantongnya masih tebal, yang uangnya masih banyak, bahkan tidak tahu jumlah saking banyaknya, mau diapakan itu kekayaan? Hari ini peluang kesempatan. Di situ banyak orang-orang yang sangat memerlukan. Di situ banyak orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Ayo keluarkan sedekah di penghujung, di akhir Ramadan, di hari yang kita sedang nikmati ini. Terus yang selanjutnya hadirin wal hadirat, memperbanyak doa. Nah ini ya, Allahumma sallamni li Ramadana wasallam Ramadana li wasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallamni li Ramadan
wa sallam ramadhana li wa sallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk menghadapi Ramadan, selamatkanlah Ramadan itu untukku, dan selamatkanlah Ramadan itu dari perbuatan maksiatku, sehingga ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat, membaca, mentadaburi Al-Qur'an serta mengamalkannya. Kita baca ayatnya pendek. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Selanjutnya, akhir dari paparan ini adalah doa. Doanya kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna Ramadan wa taqabbal minna salatana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami di bulan Ramadan, terimalah salat kami, terimalah qiyam kami, terimalah ruku dan sujud kami. Ini dari hadis Ibnu Majah. Itulah paparan kita pada pagi hari ini, dan tentunya dengan paparan ini kita bersyukur kepada Allah masih berpeluang kesempatan di dalam kajian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.